Apakah dia sedang menggugupinya? Bab 176. Hari-hari dilewati dengan tanpa semangat. Yuki bahkan tidak semangat mencari pekerjaan sama sekali. Yuki pergi melamar dan interview beberapa kali, tapi hasilnya tidak begitu memuaskan. Untungnya, saat meninggalkan perusahaan Covercon, mereka memberikannya sedikit uang yang cukup menghidupinya beberapa waktu. Yuki bukannya kasihan, tapi apakah jika ada Rehan di belakang, apakah Covercon masih akan memberikan dia uang sebanyak itu setelah meninggalkan perusahaan? Yuki tidak memiliki perasaan terhadap Rehan dan dia tidak mau terikat dengannya. Tapi dia selalu hidup di bayang-bayangi Rehan. Hanya sekarang bayangan itu terasa mulai pudar dan Yuki tidak terbiasa dengan itu. Cuma menyumpah sambil duduk nonton TV sampai larut malam. Yuki bahkan tidak tahu bahwa sudah larut malam. Saat Yuki akan mulai menyalakan lampu, tiba-tiba Yuki mendengar suara gerak kabel dari luar pintu. Yuki terkejut melompat. Ternyata Yuki melihat dirinya sendiri. Tubuhnya terhenti di dekat pintu. Yuki tidak tahu apakah dia akan tetap membuka pintu atau kembali ke tempat tidur. Ada sedikit keraguan, dan terseliplah jarum silver panjang dan kecil lewat celah pintu. Jarum begitu panjang, sampai bisa menyentuh ujung kaki Yuki. Melihat jarum lewat cahaya lampu TV, karena begitu ketakutan, Yuki pun menahan napasnya tersebut. Bukan Rehan. Orang di luar itu bukan Rehan. Apa maksud dari jarum silver ini? Siapa orang di luar? Apa yang mereka mau? Ketakutan benar-benar menyelimuti Yuki. Dia ingin kembali untuk mengambil telepon genggamnya. Sesaat sebelum berbalik, ada bau asap berasal dari jarum, dan kecoak muncul dari asap tersebut. Yuki berteriak bukan main. Dengan cepat mundur satu langkah, menutupi mulut dan hidungnya dengan rapat, melihat ke arah asap yang membumbung. Matanya mulai mengeluarkan air, dan tenggorokannya mulai agak sakit. Sampai detik ini, Yuki menyadari bahwa ini adalah obat bius. Orang-orang pasti bisa terkejut oleh teknik mencurinya. Yuki lari mundur. Dia dengan susah payah berlari ke kamar tidur dan menutup pintu, dan mengunci pintunya. Membuka jendela secara lebar, membiarkan angin masuk semua ke dalam kamar. Tangannya sedikit gemetar berusaha mengambil ponsel yang berada di tempat tidur. Pikirannya sedikit berputar, berusaha memanggil nomor 110. Tapi panggilan itu malah untuk Rehan. Hei, di ujung telepon lain ada suara kecil serak dan kebingungan. Suara serak mabuk. Yuki cuma berkata, "Datang ke rumahku." Tangan itu bergetar dan telepon genggamnya jatuh. Telepon genggam itu terguling ke bawah tempat tidur, dan dia mendengar suara Rehan dengan nada marah. Tidak benar. Apakah ini sudah selesai? Yuki, apakah kamu tidak tahan dengan kesepian? Yuki pun akhirnya pingsan. Sebelum pingsan, Yuki menunjukkan senyum lirih di wajahnya. Yuki sangat bodoh.
untuk berpikir bahwa Rehan akan datang untuk menyelamatkannya. Terima kasih Rehan karena menolak cintanya. Dengan sikapnya yang seperti itu, ini sangat baik. Dia akhirnya bisa berpindah hati. Ketika Yuki sadar, dia mendapati dirinya berada di rumah sakit. Atap kamar berwarna biru, tirai berwarna putih, kamar yang rapi, peralatan rumah sakit yang mahal, dan juga kamar rumah sakit VIP. Kenapa Yuki bisa sampai di sini? Yuki menyentuh bagian tubuhnya sendiri. Untungnya, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tangan dan kakinya semua masih bisa bergerak, kecuali kepalanya yang sedikit terasa sakit. Tubuhnya baik-baik saja. Terlebih, sepertinya tidak ada bekas kekerasan seksual. Yuki bernapas lega ketika akan membunyikan bel untuk bertanya siapa yang mengirimkannya ke rumah sakit. Suster dengan pakaian warna pink masuk sambil membawa termometer untuk mengecek suhu tubuhnya. Sus, bolehkah aku bertanya, siapa yang mengantar aku ke rumah sakit? Aku pingsan kemarin malam, dan aku tidak bisa mengingat apa-apa. Pasti Nindi dan firasatnya yang langsung pergi ke rumah untuk menyelamatkannya. Suster menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku tidak tahu. Aku tidak bertugas jaga tadi malam. Aku akan membantumu bertanya." Beberapa saat kemudian, suster masuk sambil tersenyum. "Nona Yuki, kamu diantar oleh seorang pria kemarin, tapi kami tidak tahu namanya siapa." Seorang pria? Hati Yuki langsung terkejut seperti tertimpa batu, dan dia langsung bertanya, "Pria yang seperti apa?" Wajah suster itu mulai memerah. "Aku tidak melihatnya, tapi aku mendengar bahwa wajahnya sangatlah tampan, seperti kombinasi dari Wang Lihong dan Luhan. Tidak, bahkan dia lebih tampan dari kedua itu." Betul, Amanda mengambil foto pria itu, dan dia menyuruhnya kemari untuk memperlihatkannya kepadamu. Perawat itu juga ingin mendapatkan fotonya. Yuki masih kebingungan. Menurutnya, haruskah itu Rehan? Dia sangat sedih kemarin. Bukan Rehan. Di antara teman-teman prianya tidak ada yang tampan. Perawat yang lain masuk sambil menyerahkan ponselnya untuk memperlihatkan foto kepadanya. "Hei, pria ini sangat tampan." Foto tersebut memperlihatkan wajah Rehan mengenakan pakaian tidur. Rambutnya berantakan, wajahnya cemas, dan mulutnya melengkung tajam, yang merupakan ekspresi biasa ketika dia gugup. Dia sedang mengkhawatirkannya. Melihat rambutnya yang berantakan seperti kandang ayam, dan juga bajunya yang tidak cocok, bahkan dipakai untuk tidur, Yuki ingin tertawa, tetapi air matanya tiba-tiba menetes. Suster tidak menganggap itu aneh, dan masih mengagumi wajah Rehan. Pria ini tetap tampan, meskipun menggunakan piyama dan sepasang sandal. Yuki memperhatikan kaki Rehan yang masih mengenakan sepasang sandal rumah. Jelas, dia bergegas keluar rumah dan tidak sempat mengganti pakaiannya. Rehan yang selalu tampil rapi dan sombong, dan dia harus mengatur rambutnya dahulu sebelum pergi keluar rumah. Sekarang, dia datang ke rumah sakit mengenakan piyama dan sandal.
Dilihat dengan takjub, bahkan ada yang mengambil foto. Air mata Yuki mengalir kembali. Perawat itu akhirnya tertegun melihat wajah Yuki, lalu tersenyum dan berkata, "Pasti terharu ya, memiliki pria yang seperti itu." Yuki menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, dia bukan pacarku." "Bukan pacarmu?" Perawat itu sedikit terkejut. Ketika dia memikirkannya, dia merasa lega. Tidak heran ketika dia mendengarmu tidak apa-apa, dia langsung pergi. Jika dia itu pacarmu, dia seharusnya tinggal untuk menemanimu sampai kamu bangun. Awalnya Yuki tenang, tapi setelah mendengar kata-kata perawat tersebut, dia merasa sedih. Apakah dia terlalu percaya diri? Rehan memang menyelamatkannya, tetapi karena rasa kemanusiaan, Rehan sadar jika dia tidak pergi menyelamatkannya, berarti kemanusiaannya ada yang salah. Ini tidak ada hubungannya dengan perasaan. Kalau iya, kenapa dia pergi terburu-buru? Dia tidak ingin melihat aku siuman, tidak ingin melihat aku lagi. Tiba-tiba hati Yuki merasa sedih.